Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang struktur kalimat dasar dalam bahasa Arab, yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sebelum itu perkenalkan kami kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Nabil Arya Sabita Rizky dan teman saya dan saya Najia. Saya Dimas Muhammad Aifuddin. Untuk definisi struktur kalimat dalam bahasa Arab ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, struktur kalimat ini tuh digunakan membuat atau menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata bendanya lebih dahulu. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada yaitu subjek dan khobar yaitu predikat. Contohnya bisa kalian lihat kitabun kabirun. Isimnya apa? Isimnya kitabun. Jadi kitabunnya yang ada di depan baru predikatnya seperti itu. Mubtada khobar terdiri dari dua kata, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat yang berkedudukan sebagai objek, sedangkan khobar adalah isim yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, sebagai contoh di sini kitabun kabirun. Kitabun sebagai mubtada dan khobar sebagai kabirun sebagai khobar. Contoh lainnya, tolibun mahirun, tolibu mahiru. Di sini contohnya mudzakkar ya. Kalau misal mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Nah, kalau contoh muannasnya tolibatu mahirotu. Nah, di sini tolibatu kan sebagai muannas, mahirunya juga sebagai muannas dengan ditambahkan tak madrutoh mahirotu. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait jumlah pengertian dan contoh-contoh dari jumlah ismiyah. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, nah kalau jumlah fi'liyah ini seperti dari katanya fi'liyah itu kan kata kerja. Nah, jadi kalimat jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya itu kan kata kerja, kemudian fa'ilnya itu adalah isim yang datang setelah kata kerja. Jadi yang dikenai pekerjaan dari fiilnya tadi itu dinamakan jumlah fi'liyah. Seperti contohnya di sini ada yarji'u atau libu. Nah, yarji'u di sini sebagai kata kerja, dia sebagai fiil, kedudukannya sebagai fiil. Kemudian siapa yang dikenakan oleh kata kerjanya tadi? Atau libu itu menjadi fa'il. Jadi fa'il yang jatuh setelah fi'il itu dinamakan dengan pelakunya seperti itu. Nah, kalau jumlah fi'iliyah di sini itu kan terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Nah, terkadang juga jumlah fi'iliyah itu tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, kapan ketika menggunakan maf'ul itu? Nah, menggunakan maf'ul itu ketika kita lihat dulu fi'ilnya. Jadi semisal fi'ilnya itu dibagi menjadi dua ya. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Nah, kita lihat dulu kalau fi'ilnya dia itu lazim. Nah, lazim itu gimana sih? Lazim itu yang dikerjakan sama semua anggota tubuh. Kan fi'il kan kata kerja. Nah, kata kerjanya itu dilakukan sama siapa dulu gitu. Kalau misalnya dilakukan oleh seluruh anggota badan seperti yarji'u itu kan kembali. Otomatis kan dia kembali kan seluruh anggota badannya dong dia kembali. Nah, itu dinamakan fi'il lazim. Nah, kalau fi'il lazim itu tidak perlu menggunakan maf'ul. Jadi cukup
yarji'u atau libu itu udah cukup karena dia fiilnya fiil lazim. Tapi kalau semisal dia itu fiilnya fiil muta'addi, kayak misalnya kayak misalnya contohnya memukul gitu ya, itu kan yang memukul kan pakai tangan gitu, itu baru dia nanti memerlukan maf'ul bih gitu. Kemudian selanjutnya contoh penggunaan kalimat fi'liyah. Nah, di sini contoh pertama, ini semuanya kita menggunakan kalimat yang sama biar nanti kita semua nggak bingung. Nah, di sini itu yang beda itu cuma di fa'ilnya. Jadi kalau tadi misalnya jumlah ismiyah itu kalau misalnya kalau misalnya mubtada'nya mufrad, khobarnya harus mufrad. Kalau misalnya tasniyah harus tasniyah. Kalau misalnya jamak harus jamak. Mudzakkar harus mudzakkar, muannas harus muannas. Nah, kalau misalnya jumlah fi'liyah ini berbeda. Kalau jumlah fi'liyah ini kalaupun fa'ilnya itu mufrad, tasniyah ataupun jamak, dia fi'ilnya tetap mufrad seperti itu. Kayak ini contohnya qoma ar-rajulu, qoma ar-rajulani. Dia kan ar-rajulani 2. Qoma ar-rajuluna, dia itu banyak gitu. Ar-rajulu, ar-rajulani, ar-rajuluna. Mau 1, 2 ataupun banyak itu fiilnya tetap mufrad seperti itu. Sudah cukup itu tadi pemaparan dari kelompok kami terkait jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk gampang membedakannya itu kalau ismiyah itu ya kata benda, kalau fi'liyah itu ya kata kerja gitu ya. Kalau ismiyah mubtada khobar, kalau fi'liyah fi'il fa'il ataupun kadang fi'il fa'il maf'ul seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kelompok kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian juga. Dan jangan lupa untuk menerapkan materi-materi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.